Pemirsa, pasar Tanah Abang seakan babak belur akibat sepi pembeli. Sebagian toko bahkan telah tutup, sebagian lain masih berupaya mencari cara dengan berjualan online. Benarkah pasar tradisional kini sepi karena maraknya toko online yang menjual harga lebih murah? Masa kejayaan pasar Tanah Abang di ujung tanduk, pasar terbesar di Asia Tenggara yang dulu tak pernah sepi, kini seakan sebagian diantaranya mulai mati. Sepinya pembeli di Tanah Abang membuat para pedagang gulung tikar. Menteri Koperasi dan UKM Tetes Mbasduki menyebut, e-commerce menjadi salah satu penyebab sepinya pembeli di Tanah Abang. Predatory pricing atau harga jual yang jauh dari modal di platform online membuat para pembeli pun beralih. Belum lagi 80% dari penjual online menawarkan produk dari Cina. Kini tidak hanya e-commerce yang memukul pedagang sebesar di Tanah Abang, melainkan lahirnya social commerce atau aplikasi yang merangkap fungsi media sosial dan juga e-commerce. Mendak Zulkifli Hasan memberi contoh TikTok yang tidak seharusnya merangkap fungsi media sosial dan juga social commerce. Terlebih lagi harga TikTok yang jauh lebih murah dibandingkan marketplace lain, apalagi dibandingkan dengan pasar offline. Hal ini dikarenakan ada biaya listing yang tinggi, lalu tidak ada komisi yang tinggi pada penjualan, serta banyaknya penawaran dan juga diskon khusus. Para pedagang kini banyak yang omsetnya menurun drastis bahkan hingga 80%. Akhirnya para pedagang di pasar Tanah Abang pun mencari alternatif lain dengan berjualan online. Tapi tidak semudah itu. Bagi para pedagang grosir, ini pun berdampak luas. Para pedagang tangan kedua atau reseller dari seluruh penjuru tanah air yang mengambil barang di Tanah Abang bisa tercekik. Sementara itu, pengelola dari pasar Tanah Abang pun mencari solusi dengan menjajaki kerjasama dengan platform belanja online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Khairunisa dengan NPM 2363011 dari Universitas Yupentek Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan studi kasus tugas negosiasi bisnis dengan konflik bisnis yang terjadi di sekitar kita dan upaya penyelesaiannya. Oke, yang akan saya bawa ini adalah konflik persaingan antara TikTok dan pasar tradisional di Tanah Abang, Jakarta. Kasus ini menjadi salah satu konflik bisnis terbesar di Indonesia pada tahun 2023 karena melibatkan pelaku usaha digital, pedagang tradisional, masyarakat, serta pemerintah sebagai regulatornya. Cuplikan video tersebut itu adalah penjelasan dari latar belakang dan juga mengapa konflik itu bisa terjadi. Lalu, di sini ada pembahasan tentang sifat konflik. Sifat konflik di sini dibagi menjadi dua, yaitu destruktif dan konstruktif. Dari sisi destruktif, konflik menyebabkan banyak pedagang tradisional mengalami penurunan pendapatan, bahkan sebagiannya harus menutup usahanya karena kehilangan pelanggan. Namun, dari sisi konstruktif, konflik ini mendorong pemerintah untuk menyusun regulasi yang lebih jelas mengenai perdagangan digital agar terciptanya persaingan usaha yang lebih sehat. Selain itu, konflik ini mendorong para pelaku usaha tradisional untuk mulai memanfaatkan teknologi digital dan pengembangan usahanya. Lalu ada dampak konflik. Konflik ini memberikan dampak kepada berbagai pihak. Bagi pedagang tradisional, terjadinya penurunan omset, penjualan, dan kurangnya jumlah pembeli. Yang kedua, bagi konsumen, mereka memperoleh keuntungan berupa harga yang lebih murah dan memilih produk yang lebih beragam. Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran mengenai kualitas produk serta persaingan usaha yang tidak seimbang. Yang ketiga, bagi TikTok Shop, pemerintah sempat menghentikan operasional layanan transaksi langsung melalui platform tersebut, sehingga perusahaan harus menyesuaikan strategi bisnisnya. TikTok Shop dihentikan sementara. Bagi pemerintah adalah konflik ini menjadi tantangan untuk menciptakan kebijakan yang mampu melindungi UMKM tanpa menghambat perkembangan ekonomi digital. Upaya penyelesaian konflik. Untuk mengatasi konflik tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memisahkan fungsi media sosial dengan aktivitas perdagangan elektronik. Selain itu, ditutupnya TikTok Shop untuk melihat perubahan pasar tradisional, namun tidak berpengaruh besar. Bahkan, TikTok Shop menyesuaikan strategi bisnisnya dengan bergabung bersama Tokopedia, sehingga kegiatan jual beli dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Dan pemerintah juga terus mendorong digitalisasi UMKM melalui berbagai program pelatihan, pendampingan, serta bantuan pemasaran digital agar para pedagang tradisional mampu bersaing di era ekonomi digital. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa persaingan konflik bisnis tidak selalu harus menghasilkan pihak yang menang atau kalah, tetapi dapat dilakukan melalui negosiasi, kolaborasi, dan penyesuaian kebijakan. Pelajaran yang dapat diambil dari kasus ini terdapat beberapa pelajaran penting. Yang pertama, perkembangan teknologi tidak dapat dihindari, sehingga setiap pelaku usaha harus mampu beradaptasi dengan perubahan. Yang kedua, persaingan bisnis harus berlangsung secara sehat dan tetap memperhatikan prinsip keadilan bagi semua pelaku usaha.
Yang ketiga, pemerintah memiliki peran penting sebagai penengah dalam menciptakan regulasi yang seimbang antara inovasi digital dan perlindungan terhadap usaha tradisional. Yang terakhir, negosiasi dan komunikasi yang baik merupakan kunci utama dalam menyelesaikan konflik bisnis, sehingga dapat menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak. Yang terakhir ada kesimpulan. Sebagai penutup, pada kesimpulan bahwa konflik antara TikTok Shop dan pedagang tradisional Tanah Abang merupakan contoh nyata bagaimana perkembangan teknologi dalam mempengaruhi dunia bisnis. Konflik ini muncul karena adanya perubahan pola perdagangan dan persaingan yang semakin ketat. Namun, melalui regulasi pemerintah, kerjasama antar perusahaan, serta proses negosiasi yang baik, konflik tersebut dapat diarahkan menuju solusi yang lebih seimbang. Semoga kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa inovasi harus selalu diimbangi dengan etika bisnis, komunikasi yang efektif, dan kemampuan bernegosiasi dalam menghadapi perubahan. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.